Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan melakukan penyuntingan bahasa ya terkait penulisan laporan praktik pengalaman lapangan. Jadi teman-teman yang saat ini sedang menulis praktik pengalaman lapangan, laporan ya maksudnya, itu bisa mencermati hal-hal semacam ini yang perlu dilihat ya. Dosen nyentrik. Format yang pertama ya, ini adalah halaman sampul gitu ya. Kemudian selanjutnya ini halaman pengesahan gitu ya. Ini sudah sangat sesuai, tertulis tanggal hari ini. Kemudian kata pengantar ya. Nah ini yang perlu dicermati ketika menulis sebuah kalimat, jangan sampai panjang semacam ini ya. Ini satu kalimatnya beberapa baris ya. Jadi itu kemudian ada yang tidak resmi di sini. Nah ini tak lupa gitu ya, semacam itu. Nah, kemudian di selanjutnya hal-hal yang semacam ini semoga tidak terulang kembali. Tapi ini ada lagi ya, ini kalimatnya masih panjang gitu ya. Nah begitu. Kemudian kita ya, ini rata-rata masih panjang, ini juga panjang kalimatnya. Nah kemudian lah ini sepertinya format untuk ini loh, penomoran ini format spasinya harap ditata dibuat 0 gitu ya. Dan kita masuk ke selanjutnya ya, sama ini harus dicermati gitu ya. Ketika itu disetting semua sampai poin 11 ini akan sama, jadi semacam itu ya. Dusun, Pandanarum. Nah ini nanti di ke bawah ya, gambar ini ya, ini kayaknya gambar. Jadi ini mungkin ketika saya buka melalui HP ini akan merosot, tapi nanti untuk Mbak Devi nanti dicek lagi ya, semacam itu. Kemudian daftar isi sudah sangat rapi, sudah bagus lah. Ini untuk bab Mbak Devi ya, untuk bab ini bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4 itu tidak perlu ada halaman ya, baru di sub-subnya nanti baru pakai halaman, jadi semacam itu. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan ya, bagus sekali kalimatnya, tapi tidak ada salah ketik mungkin. Jadi ini saja. Jadi ini kalimatnya terlalu panjang, nanti diperpendek lagi, maksimal ya 2 baris gitu ya kalimat biar efektif ya. Itu sudah cukup. Kemudian lah ini ada halaman kosong. Ini kenapa ini ada halaman kosong di sini? Ini format ketika saya buka di HP atau bagaimana gitu ya, nanti dicek kembali ya Mbak Dewi. Nah hal-hal yang semacam ini, editing ini sangat perlu. Jadi sebelum teman-teman mengumpulkan atau di print out, harap dicek kembali data tulisnya ya. Mungkin ada yang typo, ada yang kesalahan teknis spasi dan lain sebagainya itu tadi. Oke, kembali lagi di halaman berapa ini ya? Ini halaman ini halaman 3. Nah ini kalimat yang ini, paragraf ini lah, ini 4 kalimat ya. Yang ini mulai dari sini fakultas ini sampai lah profesi lah, ini terlalu panjang. Nah, kemudian kalimat selanjutnya ini juga terlalu panjang ya, nanti diperpendek lagi. Nah ini juga sama, inilah, ini terlalu panjang. Oke, jadi itu ya. Kemudian masuk tujuan pelaksanaan PPL. Nah nampaknya ada ya, karena spasi ini tadi ya, sehingga ini spasinya terlalu banyak. Nah sama lah
ketika penomoran kayaknya ini, nah ini juga semacam ini kan. Nah ini spasinya perlu diperhatikan. Udah cukup, boleh. Nah ini untuk poin ini spasinya ya sama ya, spasi dari poin ini sampai poin, untuk poin-poin ini perlu diperbaiki. Oke, masuk ke manfaat praktik. Sudah bagus ya. Ini sudah oke. Bab 2 hasil observasi. Nah ini ada penggunaan coronavirus disease, ini bahasa Inggris. Jadi kalau penulisan menggunakan kaidah bahasa Indonesia sama ini harus dicetak miring ya, begitu ya. Kemudian bla 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 bla. Nah ini pada poin ini ya, ini bisa titik di sini ya. Oke, lanjut lagi. Kalimat ini cukup ya di paragraf ini. Nah ini harusnya lah ada kutipan, ini sumbernya dari mana ya. Kemudian strategi, nah ini harusnya bahasa Inggris ya, nanti diketik di cetak miring ya tuh. Nah oleh atas setiap daerah lah, ini ada miss lagi, ini nggak tahu, nanti dicek lagi ya. Dusun Pandan, Desa Pandan Arum, oke. Kerumunan, nah ini jangan mengawali dengan pada ya. Oke, nah ini kalimatnya juga terlalu panjang ya. Ini nanti ditata, ini bisa berhenti di sini, bisa berhenti di sini, tapi setelah disunting nanti disesuaikan ya kaidah penulisan kalimatnya. Jadi semacam itu ya. Maaf videonya agak bergerak-gerak ya, karena saya pegang tangannya, saya tidak menggunakan tripod. Sorry lah, ini untuk mengkombinasikan ini hukum KTSP, jadi K ini harus lesap. Lesap itu apa? Hilang, jadi mengombinasikan. Jadi semacam itu ya. Nah ini juga terlalu panjang kalimat ini Mbak Depi ya, ini terlalu panjang. Jadi pada kalimat aja ya, penulisan kalimat yang terlalu panjang. Nah ini sama juga, ini dari sini sampai sini lah, ini terlalu panjang ya. Manusia bla 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 bla. Jadi di mana ini di spasi ya, antar tangga ini digabung antar. Nah, upayakan untuk menulis tulisan ilmiah dengan menggunakan kata ganti saya, ia, dia, dan lain sebagainya ya. Jadi semacam itu. Terus ini kalimatnya terlanjut ke halaman 10. Oke, bagus, penulisannya sudah bagus ya. Ini nanti ya diperpendek kalimat ini yang kedua. Ini juga diperpendek ya, dijadikan beberapa kalimat gitu ya maksudnya lah. Ini jangan ada kata ketika, diganti dengan kata yang lain. Mulai bosan atau lelah mengikuti pelajaran. Nah saya, ada kata saya gitu ya, semoga tidak terulang kembali lah. Misalnya mereka lah, ini juga tidak boleh ya, mereka. Jadi kalau menulis kalimat ilmiah itu jangan menggunakan kata ganti. Oke, kita lanjut ke halaman 11.
ICT, metode dan model ICT. Oke, di antaranya ini di spasi. Aplikasi Focus Sky pada ini harap dicermati kembali ya, antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya ini tidak nyambung ya. Coba nanti dipikirkan alternatifnya agar kalimat satu dengan yang lain ini nyambung. Oke, lah ini ada kata saya lagi, saya pada ya, tuh nanti Arab diganti ya Mbak Devi. Ini ada kata dia di sini. Di atas ini diganti di tersebut aja ya, jangan menggunakan kata di atas. Ini ada kata dia, saya ya, kata pada di sini. Oke, sudah, kita masuk ke bab 3 pelaksanaan PBL. Nah, ini dalam bentuk tabel ya. Kalau dalam bentuk tabel ya, ini kan jadinya ada jarak-jarak gitu ya, maksudnya kayak ini ada jarak. Jadi kalau tabel gunakan saja rata kiri biar tidak terjadi ada senggang-senggang semacam ini, begitu ya. Nanti diperbaiki. Oke, sama semua untuk tabel ya, diberlakukan semacam itu. 3 kali pertemuan. Oke, sudah. Cukup A ya, tidak perlu ada tanda petik 1 ya. Ini sakit. Oke, jadi itu. Kita masuk ke yang selanjutnya, halaman 16. Nah, ini missing di sini. Ini kalimatnya ini ya, agak diperbaiki lagi, jadikan 2 kalimat aja. Ya 2 kalimat. Mengondisikan tidak pakai K. Coba ganti kata diseling ini. Oke, lanjut. Sini ini kalimat terlalu panjang ya, jadikan 2 atau 3 kalimat. Jumat tidak perlu ada tanda petik. Berdoanya kok semua begini ya, diperbaiki. Oh, ini diperbaiki lagi ya. Learning together, ini cipta miring karena dari bahasa Inggris, jadi semacam itu ya. Yang perlu diperhatikan, memang pendidikan bahasa ini hal yang sepele gitu ya, tapi sangat butuh kesabaran dan ketelatenan. Ini diperpendek kalimat pertama paragraf ini. Oke, lanjut di halaman 18. Mengondisikan ya, di sela-sela ini di spasi ini sama. Ini dijadikan beberapa kalimat ya. Nah, kalau yang ini jangan sampai sendirian begini, nanti ditata di enter ya. Jangan biarkan sendiri itu tidak mengasihkan ya. Learning together. Oke, lanjut paragraf selanjutnya. Ini kalau bisa dijadikan beberapa kalimat ya. Mengondisikan. Oke, cukup di sini. Nah, ini jadikan beberapa kalimat ya. Yang kedua, dipersiapkan. Hanya hilang, jangan dikarusi ya. Hanya. Oke, cukup. Bab 5 penutup. Nah, ini tidak perlu kesimpulan gitu aja ya, tidak usah pakai simpulan. Kritik dan saran.
Nah, untuk penomoran ya diperhatikan ya Mbak Debbie, di spasi ini entah secara teknis karena saya bukannya di HP ya atau yang lain, ini yang jelas nanti diperhatikan ya. Ketika sudah sesuai maka tidak perlu diganti dan abaikan instruksi dari video ini. Nah, baru yang tidak sesuai diperbaiki ya. Ini jadikan 2 kalimat Mbak Debbie. Sudah, lanjut lampiran. Oke, suratnya nanti protokol kesehatan. Nah, ini tabel rata kiri ya, tabel. Ya, tabel ini juga rata kiri sama. Oke, untuk Jumat ya, semua kata Jumat itu tidak perlu tanda petik atas, sama tabel dibuat rata kiri ya, Jakarta 25 September. Dan hal-halnya semacam ini kayak ini tadi ya. Nah, ini perlu diperhatikan kayak ini kan tanda tangannya ke bawah gitu ya. Harusnya seperti ini ya, pas. Nah, ini format karena buka HP atau bagaimana ya, nanti dicek. Oh, ini yang terakhir ini memang belum ya, laporan minggu terakhir ya, ini berarti belum diisi. Jadi semacam itu ya untuk penulisan hal yang perlu secara tata tulis itu ya. Setiap perguruan tinggi ada buku pedomannya masing-masing, jadi setiap perguruan tinggi bisa mengikuti buku pedoman atau buku panduan dari setiap universitas di tempat belajarnya. Oke, cukup itu saja. Dan untuk Mbak Debbie, saran-saran saya harap diperbaiki ya setelah nonton video ini. Jadi dicermati, bisa ditonton berulang-ulang sampai semuanya sudah diperbaiki. Dan bila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan via WA atau ketik di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.